Ya sebenarnya ngapain kita menjarain koruptor ya? Kenapa tiba-tiba Indonesia dan Thailand cemburu dengan Malaysia sekarang? Kalian ngerasa nggak sih kalau Indonesia itu negara yang aneh menurut saya? Top 5 Wagasing yang paling ramai Kak Malaysia. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku semuanya, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah mendukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, seperti biasa guys, kita akan reaction beberapa video yang lagi viral sekarang guys. Dan tak lupa saya ingin mengucapkan selamat kepada pemilihan umum di Indonesia, pemilihan kepala daerah di Indonesia. Siapapun yang terpilih, mudah-mudahan menjadi pemimpin yang adil dan bisa memakmurkan rakyatnya dan bisa amanah dalam memegang kepercayaan rakyat. Teman-teman, kita seperti biasa akan nge-reaction. Nah, seperti apa videonya? Ini dia guys. Ya sebenarnya ngapain kita menjarain koruptor ya? Mending ini dia diambil aja nih 150M ya. Bikin rumah sakit udah. Enggak, kalau yang Najwa Shihab kemarin ngegerebek tuh, koruptor di penjara enak juga. Ya. Pasti nggak ada efek jerahnya bro. Betul. Mending langsung bebas kalau aku. Jadi yang dikorupsi berapa? 20M. Udah balikin dah. Lain kali jangan ya. Jangan ya. Sampai di denda juga berapa? 10M dah, denda 10M. Ya. Jangan diulangi lagi ya. Ya misalnya, kalaupun diulangi lagi, didenda lagi. Iya, misalnya contoh, lo ngambil berapa? 30M, balikin 30M. Ya. Denda 30M juga. Nah. Surplus negara. Sri Mulyani nggak perlu majak-majak gitu. Daripada di penjara. Kalau kita pikir-pikir sih ya sih, apa ya? Ya soalnya koruptor di Indonesia itu enggak, kalau dihukum itu enggak berat gitu. Malah enak-enakan di sana. Masih bisa pegang laptop, tidur enak di apa ya? Tidurnya itu enak di tempat tidur yang enak gitu. Ada AC-nya, ada airconnya. Semua fasilitas ada di dalam penjara itu. Enak gitu. Ya kayak enggak di penjara gitu. Percuma. Mungkin ya kalau koruptor ini disamakan dengan itu, apa ya, dikumpulin sama orang-orang seperti maling, seperti apa ya, orang pecah rumah gitu, kumpulin semua, dikumpulkan gitu jadi satu, mungkin mereka akan cerah ya. Soalnya di koruptor di sana itu tidurnya enak gitu, terus ada ruangan untuk, ya ada laptop di sana, ada semua, ada lah, komputer ada semuanya lah gitu, fasilitas ada, jadi enak gitu. Jadi ngapain mereka, cuman pindah tempat aja, sama aja seperti di rumahnya, cuman bedanya nggak ada istrinya di sana sama anaknya. Gitu aja. Iya juga, ngapain di penjara gitu, orang di sana enak-enakan juga gitu. Terlalu enak jadi koruptor di Indonesia itu. Difasilitasi malah. Itulah kenapa koruptor itu bukan makin menurun, tapi makin nambah gitu. Kita berlanjut ke video selanjutnya. Ini dia guys. Kenapa tiba-tiba Indonesia dan Thailand cemburu dengan Malaysia sekarang ni? Inilah kisahnya yang terjadi baru-baru ini. Tiba-tiba je nama Malaysia jadi bualan di Indonesia. Bahkan Thailand pun turut sama memuji prestasi Malaysia yang digambarkan sangat hebat pada ketika ini. Ini dilihat menerusi satu perkongsian video yang tular di TikTok. Dapat dilihat pengacara dari sebuah stesen televisyen Thailand mengupas lanjut berkenaan prestasi pelaburan di Malaysia yang luar biasa dan
lebih kompetitif berbanding negara mereka sendiri. Bahkan mereka juga turut mengakui Malaysia dikira sebagai pesaing yang menakutkan dalam mendapatkan pelaburan besar dari luar negara. Malah mereka juga berhasrat jika negara Thailand mampu menarik pelabur asing untuk melabur di dalam negara ini, pasti akan menyumbang kepada aliran dan pertukaran wang yang positif seperti apa yang berlaku kepada negara Malaysia. Mana tidaknya Malaysia berjaya mengikut sejumlah pelaburan puluhan bilion ringgit dari syarikat teknologi gergasi terutamanya di dalam industri kecerdasan buatan dan pusat data berteknologi canggih di sini. Dalam pada itu, mereka turut membandingkan jumlah dana pelaburan yang diterima antara negara Malaysia dan Thailand. Secara puratanya, Malaysia dilihat memiliki pelaburan yang besar berbanding negara Thailand di mana syarikat terkemuka seperti Google, AWS dan Microsoft memperlihatkan pelaburan sekitar 1.7 juta ringgit sehingga 43 juta ringgit, sementara di Thailand hanya berjumlah 1.4 juta sehingga 25 juta ringgit atau paling rendah 862,200 sahaja. Selain menjadi hub kecerdasan buatan di sini, Malaysia juga memainkan peranan penting dalam membekalkan chip semikonduktor kepada syarikat gergasi yang berpengkalan di dua kuasa dunia iaitu Amerika Syarikat dan juga China. Malaysia kini dilihat sebagai harta karun dalam dunia teknologi dengan beberapa tahun ke belakang ini telah berjaya menarik beberapa pelaburan daripada syarikat teknologi terbesar dunia yang berpusu-pusu membina pusat data dan teknologi kecerdasan buatan AI di sini. Indonesia pula kata langkah Malaysia ini sangat positif untuk industri tempatan selepas laporan PNS Intelligence meramalkan pertumbuhan pesat harta karun dalam sektor ini dijangka mencecah 2.94 trilion menjelang 2030. Kalau dahulu Virginia Utara di Amerika Syarikat dianggap sebagai pasaran pesat data terbesar di dunia, bagaimanapun dengan permintaan yang semakin meningkat, rantau ini tidak mampu lagi memenuhi semua keperluan syarikat teknologi besar. Disebabkan itu, Malaysia telah dianggap sebagai destinasi utama bagi syarikat-syarikat ini untuk datang dan bekerjasama dalam membina pesat kemudahan yang menampung teknologi dunia moden. Lokasi Malaysia yang berhampiran dengan Singapura juga merupakan salah satu faktor utama kenapa syarikat-syarikat ini ingin melabur di Malaysia. Ranggu Salgami, Ketua Pegawai Eksekutif Preston Digital Group berkata bahawa pembinaan kemudahan pusat data di Johor bukan sahaja untuk keperluan tempatan tetapi juga untuk keperluan AI di peringkat global. Pertumbuhan pesat industri pusat data dan teknologi AI akan menjadikan Malaysia sebagai salah satu pusat utama yang akan membangun dalam masa terdekat. Ini juga membuktikan bahawa ruang kepada syarikat startup tempatan untuk mengambil bahagian dalam industri yang semakin berkembang dengan tumpuan yang lebih besar kepada inovasi masa depan yang lebih baik sambil memanfaatkan bakat baharu yang ada di Malaysia. Jika orang luar pun ada cemburu dan bangga dengan pencapaian Malaysia, seharusnya sebagai rakyat Malaysia kita harus bersyukur dan turut berbangga di atas pencapaian luar biasa kerajaan ketika ini. Friends of MCMC, demi keselamatan dunia cyber kita. Di Malaysia, Perdana Menterinya itu tak perlu keliling dunia untuk meminta pelabur-pelabur asing atau investor asing. Investor asing itu untuk datang ke negaranya. Tetapi investor asing itu datang sendiri guys ke Malaysia. Tak perlu keliling dunia. Presiden kita baru beberapa hari yang lalu itu keliling dunia, pergi ke Amerika, ke Rusia, ke India, ada banyak lagi ke China, banyak lagi ke negara-negara lain yang Pak Presiden itu kunjungi untuk mencari investor asing, meyakinkan investor asing untuk datang ke Indonesia. Sebegitunya guys. Kenapa Malaysia itu sangat gampang mendapatkan investor asing? Ya, di sini tuh semuanya ada guys. Negaranya aman. Terus infrastruktur untuk mereka membuat inovasi-inovasi di sini tuh semuanya ada. Jadi mereka tuh nggak perlu repot-repot membuat itu. Jadi tinggal nempatin gitu. Semuanya ada gitu. Udah disiapin sama kerajaan. Itu yang kita nggak punya itu. Nah kita ya dari segi keamanan kalian tahu sendiri kan.
Ya seperti itulah di tempat kita. Jadi patutlah kita itu iri sama Malaysia, ya patut. Thailand pun sama, iri sama Malaysia, ya patut lah. Kita berlanjut ke video yang selanjutnya. Ini deh guys. Kalian ngerasa Ini nggak dia, sih guys. kalau Indonesia itu negara yang aneh menurut saya? Nah, aneh gimana tuh? Sudah berapa kali ganti presiden, berpuluh-puluh kali ganti gubernur, kepala daerah. Oke. Ya masih gini-gini aja. Dan kondisinya makin buruk, hutang makin Iya. menumpuk, sumber daya alam yang begitu kaya itu tidak membuat kita jadi kaya. Iya. Malah kita numpuk hutang, tergantung kepada investasi asing, kemudian mengandalkan pajak. Bahkan tahun depan rencananya pajak itu akan naik 12%. Ya. Ironis juga sih, kepada pengusaha-pengusaha besar, pengusaha asing ada keringanan pajak atau tax holiday, sementara kepada rakyat kecil wah itu ditekan terus, diperas terus gitu ya. Kenapa? Karena para pemimpin yang dipilih di negeri ini, baik presiden maupun kepala daerah, itu mereka tidak mengabdi kepada rakyat, tapi mereka mengabdi kepada asing-asing, kepada kaum oligarki. Wajar ketika mereka terpilih, ya karena dibantu oleh mereka. Ketika nyalon itu ya dimodali, dibantu, sehingga ketika mereka terpilih bukan mengabdi kepada rakyat, tapi mengabdi kepada para pengusaha. Mengabdi kepada pengusaha, ya itu memang iya sih, memang iya. Karena selain daripada alasan yang tadi itu, pemimpin-pemimpin yang berlaga di kontestasi pemilihan presiden maupun pemilihan daerah itu kebanyakan itu diberi dana, diberi uang, duit untuk berkampanye, untuk masuk berkampanye. Itu uang kampanyenya itu banyak dari pengusaha-pengusaha. Jadi patut kalau pemimpin-pemimpin kita itu tunduk kepada pengusaha gitu. Seperti biasa lah kalau di tempat kita, nggak usah heran lah. Itulah kenapa kita itu lambat untuk maju. Kita berlanjut untuk video selanjutnya guys. Ini dia guys. Top 5 warga asing Ini, yang paling guys. ramai kat Malaysia. Oh, damn. Bangladesh. Bangladesh dah nombor 3 tu. Nombor 3. Nombor Aku rasa 3. dulu ramai Bangladesh. Sekarang tak ramai. Tapi still ramai lah. 415,000 orang. Okay, kedua aku rasa. 3. Lepas tu aku rasa Rohingya. Rohingya tak ada dalam Tak ada, list eh? ni. Rohingya bukan kira negara tau. Dia. Oh, okay. Indonesia bisa ada dalam list. Indonesia ada nombor 1. Wah, Oh, number one. Clue dia untuk nombor 2. Aku bagi clue nombor 2. okay. Ada rhyme dengan Apple. Nepal. 585,000 orang. 3, 4 dengan 5. 4 dengan 5. 4 apa 4 ni aku perasan dia banyak dekat kedai makan. Oh, Thailand. Tak. Mana tak ada kat kedai makan? Banyak. Bukan, tak. Dia memang kat kedai macam dekat mall. Bangladesh punya orang Putih sikit. Ada sikit. Pakistan. Bukan. Dia lebih Asia. Keluar dia punya Keluar. ayat Okay. dah. Start dengan huruf M. M. Mongolia. 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 Sikit E. Rap apa? Batu Marmar. Ha? Myanmar. Menyamar. Myanmar. Myanmar. Bukan Myanmar. Myanmar nombor 4. 350,000 orang. Yo. Nombor 5 last 5, 4, 3, 2, Korea. 1. Kau Tak, salah teruk sangat ni. Sebab aku tak tahu tapi aku tahu apa makanan yang paling banyak kat Malaysia. Makanan Korea dekat Malaysia bukan prepared by orang Korea. Oh. Prepared by orang Myanmar banyak. Cuba korang komen nombor 5 apa. Tapi jangan lupa follow dulu kita orang. Kita mau kita jawapan. Jawapan dia adalah 1,2 juta. Itu data ya. Itu data yang resmi ya. 1,2 juta orang Indonesia ada di Malaysia ini. Jadi ini jangan mikirnya jangan gini ya guys. Pemimpin kita itu mikirnya kayak gini. Mereka udah punya kerjaan terus pemimpin itu harus memikirkan gimana caranya orang-orang yang merantau ke luar negara itu, gimana caranya mereka itu balik dan bisa bekerja di Indonesia yang layak gitu, yang berpenghasilan yang cukup gitu. Bukan malah enak-enakan di sana mengharapkan dari kita uang kita gitu. Kita itu adalah penyumbang devisa terbesar kedua ya. Tapi jangan gitu juga. Persiapkan gimana caranya TKI pekerja-pekerja Indonesia yang bekerja di luar negara itu untuk bekerja di Indonesia sendiri. Masa iya kita itu terus-terusan merantau? Rakyat kita itu harus turun-temurun, harus merantau terus gitu ya. Anak kita harus merantau juga. Anak dari anak kita harus merantau juga. Masa iya gitu? Kenapa nggak ada solusi untuk menyelesaikan ini gitu? Berjuta-juta loh TKI orang-orang kita yang ada di negara lain gitu. Kenapa nggak ada solusi sampai sekarang? 79 tahun
kita merdeka. Mau untuk 80 tahun, bukan waktu yang dekat, bukan waktu yang sedikit, tapi udah lama. Tapi nggak ada penyelesaian sampai sekarang. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa guys, sholawat guys.